Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, lagi pada ngapain nih? Yuk kita dengarkan kisah yang bermanfaat lagi. Hari ini izinkan saya, Ibu Desi, untuk melanjutkan kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam di buku 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama. Nah, siapa yang udah penasaran kemarin sama cerita yang bersambung? Hari ini Ibu lanjutkan kisahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembuatan kapal. Allah SWT telah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah kapal. Kapal itu berukuran sangat besar. Nabi Nuh alaihissalam segera mengumpulkan semua pengikutnya. Mereka mengerjakan perintah itu bersama-sama siang dan malam. Pembuatan kapal tersebut dikerjakan di luar kawasan tempat tinggal mereka. Tujuannya agar mereka dapat bekerja dengan tenang. Namun sayangnya, kaum kafir tetap saja mengganggu dan mengejek mereka. Hahaha, hai Nuh, kapal itu jalannya di laut, bukan di darat. Bagaimana dia akan berjalan? Hahaha, nanti kalian akan mengetahuinya sendiri, jawab Nabi Nuh alaihissalam singkat. Orang-orang kafir itu terus mengejek dan menertawakan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya. Setiap kali melewati Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang sedang bekerja, kaum kafir itu selalu menyempatkan diri untuk mengejeknya. Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar menerima ejekan tersebut. Sebuah kapal besar telah siap. Saat itu Allah SWT kembali menurunkan wahyunya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Allah SWT memberikan tanda-tanda kemunculan azab itu. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membawa seluruh keluarga dan semua orang yang beriman masuk ke dalam kapal itu. Nabi Nuh alaihissalam juga diperintahkan untuk membawa berbagai jenis hewan yang ada secara berpasangan, juga segala jenis tumbuh-tumbuhan. Dapur mulai memancarkan air. Muncul gelombang-gelombang tanah dari setiap permukaan bumi yang membentuk seperti tungku. Itulah tanda-tanda dari Allah bahwa azab akan segera tiba. Allah SWT membukakan pintu-pintu langit. Turunlah hujan yang sangat deras. Belum pernah ada hujan seperti itu di muka bumi ini. Permukaan bumi pun mengeluarkan air. Semakin lama air semakin meninggi. Gunung-gunung tenggelam. Tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan, baik yang kecil maupun besar, semuanya hanyut. Angin bertiup kencang. Kapal yang dinaiki oleh Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya berlayar di tengah-tengah gelombang air bah yang semakin tinggi. Nabi Nuh alaihissalam memperhatikan kaumnya yang terombang-ambing di atas permukaan air. Tiba-tiba, dia melihat seseorang yang sangat dikasihinya, putranya. Tubuh anaknya itu tampak timbul tenggelam dipermainkan oleh gelombang. Ketika melihat putranya sedang mengalami kesengsaraan, tergeraklah hati Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak putranya itu menaiki kapal. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Tidak. Ajakan Nabi Nuh alaihissalam ditolak oleh putranya. Dia tetap enggan menaiki kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berusaha mencari putranya, tapi hilanglah putra Nabi Nuh alaihissalam ditelan gelombang. Nabi Nuh alaihissalam bersedih. Putranya bersama orang-orang kafir. Itulah semua adalah balasan di dunia terhadap perbuatan orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Banjir besar menenggelamkan semua orang yang ingkar kepada Allah SWT. Sebagian mereka menyesal setelah kematian begitu dekat dengan mereka. Nabi Nuh alaihissalam teringat akan putranya. Beliau memohon kepada Allah SWT untuk menyelamatkannya. Namun Allah SWT menjawab, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak kamu ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar kamu tidak termasuk orang yang bodoh. Nabi Nuh alaihissalam pun memohon ampun atas kesalahannya. Sejarah manusia bagaikan kembali kepada masa Nabi Adam alaihissalam, saat bumi masih dihuni oleh keturunan anak cucu dan cicit Nabi Adam alaihissalam saja. Nabi Nuh alaihissalam dan keturunannya menyebar sehingga menjadi berbagai suku dan bangsa. Semua orang yang beriman keluar dari kapal. Mereka bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup di dunia. Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah sampai Allah SWT menutup usianya. Menjelang wafat, Nabi Nuh alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya. Sesungguhnya aku akan berwasiat kepadamu. Aku perintah dan aku larang kamu dari dua perkara. Pertama, aku perintahkan kamu dengan kalimat La ilaha illallah. Karena jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu timbangan dan kalimat La ilaha illallah diletakkan di sisi lainnya, timbangan yang berisi kalimat La ilaha illallah akan lebih berat. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi adalah sebuah lingkaran kosong, yang memenuhinya adalah kalimat La ilaha illallah. Kedua, aku perintahkan kamu untuk membaca yang memenuhinya Subhanallah wa bihamdi, karena hal itu merupakan penghubung segala sesuatu dan dengannya semua makhluk diberi rezeki.
Aku melarangmu dari syirik dan sombong. Begitulah cerita Nabi Nuh alaihissalam yang begitu banyak pelajaran. Salah satu pelajarannya itu adalah hidayah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam pun tidak bisa menolong anaknya sendiri, karena hidayah itu tanggung jawab dari kita masing-masing pribadi. Sekian cerita dari Ibu Desi, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Nantikan kisah-kisah lainnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.